Astagfirullahaladzim. Ya, mantap. Sip. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya beliau ini adalah juara bertahan ya, pemirsa. Termasuk orang yang tahan dengan berbekam. Berbekam ini pemirsa memang tidak semudah di Rukia. Walaupun Rukia itu orang kadang juga pingsan karena keluar jin eksternal. Namun bekam ini keluarnya darah, pemirsa. Yang mana darah itu memang punya batasan-batasan, sehingga memang dalam berbekam ini kita harus berhati-hati ya, teman orang yang kurang tidur, pemirsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bekam orang yang pingsan ya, karena dia kurang istirahat dan kurang makan, pemirsa. Itu bisa berdampak bagi kesehatan tubuhnya. Ya. Sudah, Pak, jangan campur ini kelas ini dan ini ya. Maaf saya sedikit aja sih untuk kita punya kameramen. Ini gelasnya berbeda ya. Ini gelasnya ini begini modelnya. Nah, gini. Ya, saya dari pinggirannya sedikit hampir sama tapi dia agak lancip, dia agak rata. Oke. Di gelas ini kalau di kantung, gelas ini memang taruh pada pegangannya. Ini bisa ini bagus pemirsa. Tidak sakit kalau kita punya alat bekam seperti ini karena permukaannya dia agak lain daripada mak. Iya. Lihat bukannya bukan yang berbeda. Ini dia sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat tumpul. Kalau ini agak sedikit bersudut. Kalau kita bekam ini agak nyeri ya. Ini bagus sekali untuk bekam namanya dari kekemudian. Terus yang berikutnya pemirsa, kita akan tanya langsung apa yang kita rasakan nih, mana sih yang kita rasakan. Ada mereka lebih tahu tentang asam urat ini yang kita rasakan. Ini ya. Kenapa dia ini sekali? Ya, di sini saya bersih. Ini penting pemirsa karena sedikit saja itu ada rambut, maka gelas bekam tidak melekat. Makanya kita butuh itu, minyak ini tujuannya untuk bagaimana perlancar tarikan dan tidak mudah lepas. Ya. Mari kita periksa. Jadi kita rambut tidak akan melekat. Yang berikutnya, permukaan gelas ini harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan permukaan gelas besar, sementara permukaan yang dibekam kecil dia tidak melekat juga bisa. Ini pistolnya juga seimbang. Ya. Mana kita saya rasa di mana asam urat kayak ada semacam apa ya, geliat daging gitu ya. Mana kita kan? Mana sebut saja. Kita agak sedikit putar sini, kita tarik ke sana. Nah, pemirsa bila pemirsa rasakan gejala asam urat segera hubungi Kak Duksa. Kami ini sudah mengobati orang yang terkena asam urat. Termasuk di dalam pemirsa, apabila pemirsa merasakan gejala semacam tumor ya, jadi ada daging yang tumbuh misalnya, dia benjolan ya. Begitu gejala segera hubungi pemirsa, karena saya sudah rasakan ya, pernah ada benjolan itu pas di bawah pusat saya itu ada benjolan, dia mengeras. Setelah saya tusuk dan saya keluarkan darahnya, tidak sampai 1 minggu pemirsa, benjolan tadi itu dia hilang dengan sendirinya. Ini tadi lama putra saya pernah mengalami benjolan pada dahi ya. Seakan-akan benjol kena benturan tapi tidak berwarna biru, hanya dia mengeras gitu. Ini mungkin dikenal dengan tumor pemirsa. Alhamdulillah syukur dalam waktu 3 hari benjolan tadi hilang setelah dibekam. Jadi bila pemirsa mengalami atau mungkin ada keluarga yang mengalami hal demikian, segera hubungi kami di 0822 9120 4867 ya. Kami
kami langsung ke kediaman pemirsa. Ya. Setelah ini, mana lagi yang kita rasakan ini? Di sini lagi. Oh iya. Atau sebentar mau dianu dulu. Boleh juga. Nah, artinya sebentar saya cabut itu, saya langsung mana juga mana di sini kan? Ya. Ya, supaya sebentar nanti. Ya, ya kan? Ya. Karena ini biasanya pasien lebih tahu kalau samurat ini mereka sedang sakit. Karena biasanya samurat ini di mana yang bergejala sih yang kami bukan. Kenapa demikian? Karena memang asam urat ini ada racun, ada toksin yang perlu dikeluarkan pada lokasi yang menjadi penyakit. Sama dengan bisul, tidak bisa kita lari daripada sakit ini. Ini tidak. Ini juga sih. Sangat berbahaya bila kita biarkan karena ini adalah toksin. Dari mana toksin ini pemirsa? Toksin ini ternyata dari makanan, minuman yang kita konsumsi mengandung zat-zat kimia pengawet misalnya atau pupuk misalnya, ya. Ini dia terpendam dalam darah sehingga menjadi racun yang sangat sakit. Misalnya dia dibekam, tidak dikeluarkan, ini sangat sakit misalnya. Sakit ini seperti kita kena tikus ya, sehingga ketika dia bergerak itu terasa bisa kita buktikan kalau ini toksin. Biasa zat yang busa, ya, sama dengan tamil aswad yang darah hitam tadi bisa. Zat ini karena dilipat bisa. Ini sangat berbahaya bila kita saya biasa kalau orang tanya berapa satu titik itu, saya biasa mereka itu Rp25.000 untuk mengeluarkan darah hitam pada titik asam urat. Tujuannya ini bagaimana kita mengeluarkan toksin atau racun dari pusat. Lihat misal, dia akan keluar itu. Ini kalau tidak keluar kan bisa dia akan jadi racun yang sangat berbahaya. Sekarang mungkin belum terlalu sakit, tapi nanti di usia 40-an sakit yang ditanggung. Di 20-an itu dia jadi bengkak misalnya. Semakin lama toksin ini dia semakin berbahaya. Pada usia 60 itu terkadang dia sudah bengkak dan merah. Karena satu kantung itu darah hitam. Luar biasa. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Karena memang tidak pernah dibekam dan dibiarkan selama bertahun-tahun. Jadi seakan-akan hidup itu toksin tadi dengan menambah zat-zat kimia berbahaya di dalam darah. Jadi karena kita bekam orang itu sampai 1 jam darahnya 1 kantung penuh. Kenapa? Karena bukan begitu lagi. Bayangkan saja itu model telapak kaki sudah bekas seperti ini karena sudah terlalu banyak toksin yang mendalam. Sejak dini dikeluarkan bisa. Kalau tidak keluar sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena mana pistol tadi? Mana pembawa mana pistol? Ini. Kedua teman. Waktu saya karena ini ada benar-benar bisa pakai jatuh pemirsa. Ini dikenal dengan titik asam urat pemirsa. Titik ini yang merupakan jalur-jalur
toksinnya yang kita konsumsi. Sebenarnya kita tidak sadar juga ya, ketika kita makan sayur ada pupuknya misalnya, ya. Ketika makan misalnya ada pengawetnya, ketika kita makan daging ada kolesterolnya, ya. Kita makan goreng ada lemaknya, santan-santan. Ini ketika dia membusuk misalnya dia akan masuk pada jalur-jalur seperti ini yang segera dikeluarkan misalnya. Kalau tidak dikeluarkan misalnya, ini nanti pada usia 60 misalnya dia bengkak dan merah paling sakit misalnya. Sakitnya ini seperti tikus-tikus misalnya, ya, yang kulit bisa kulit karena mengandung toksin, mengandung racun misalnya. Kalau ini masih usia muda, tapi kalau saya tua itu kadang keluar yang busa-busa ya, penuh gelas. Uapnya keluar. Karena kenapa? Di dalamnya itu mengandung racun. Racun itu ternyata misalnya dari pupuk ya, dari zat-zat kimia pengawet, pewarna, termasuk di dalamnya itu kolesterol atau zat-zat makanan yang mengandung minyak pemirsa. Ya sehingga sudah bersih dah. Ya sehingga sangat penting untuk di karena saya sudah terang misalnya ya. Oke. Ya. Mantap ya. Ini pemirsa perhatikan itu. Ini yang minyak itu yang di atas itu dikira dengan zat urin ya. Bisa lihat di kamera saya. Nah itu bisa ini. Nah, ini. Kalau urin itu kencing ini purin ya, zat purin. Zat purin ini adalah merupakan toksin yang sifatnya itu lemak tak jenuh atau dia semacam cairan. Yang di bawahnya itu damil aswad, darah hitam biasa. Ya. Ini semua toksin atau racun dari makanan, minuman yang kita konsumsi selama bertahun-tahun. Lemak-lemak ini pemirsa bila kita biarkan pada usia 60-70 tahun, wah Allah, dia bongkak dan merah pemirsa, sakit yang gampang. Orang saya sebut dengan asam urat, ya. Orang saya sebut itu dengan tikus-tikus misalnya. Dia sakit. Ini bukan ada toksin yang tidak dikeluarkan, atau dikeluarkan bisa. Ya. Lihat bisa, dia terus berusaha menarik seluruh toksin-toksin yang ada. Ya, sampai sekarang dia mendidih. Ini penting untuk dikeluarkan karena kalau tidak pemirsa dia bisa berdampak pada stroke ringan, bahkan sampai stroke berat bisa. Ya. Mari kita lihat bagaimana bedanya dengan bagian belakang tadi. Nampak perbedaan mana ke atas itu? Ya, lihat sini. Oke. Bila pemirsa merasakan gejala ini segera hubungi kami ya. 0822 9124883 atau 0823 1082 2655. Lihat mirsa. Ya. Bayangkan mirsa gitu ya. Bayangkan kasur. Bisa kan? Bisa. Bisa saya lihat ya. Bayangkan mirsa kalau tidak dikeluarkan ini bisa sangat berbahaya. Buatkan tuh mak. Tolong ya, harus terjaga konsentrasi penuh terus bukan. Jangan kita lalai karena ini sangat berbahaya. Bahayanya dia kesumpah darah ini kena meja ya. Makanya kenapa saya pakai baju merah bisa? Karena bila terkena pada baju saya tidak mudah ya. Ya. Oke pemirsa dari Allah SWT, ini sedikit edukasi ya supaya kita bisa lihat apa bahayanya kalau tidak dikeluarkan. Bahaya pemirsa. Lihat lagi nih ya. Masya Allah, lihat mirsa warnanya bersama dengan warna bajuku ini. Ini bukan warna merah, saudara. Warna hitam ini. Merah hitam. Ya, lihat. Bayangkan pemirsa, ini kalau tidak dikeluarkan sangat berbahaya. Maaf bukan tuh. Pemirsa. Saya pernah obati orang yang susah jalan setelah dibekam. Kami syukur sudah bisa jalan. Ya.
Saya pernah menerapi pembekam orang yang jantungan, setelah dibekam jantungnya kembali normal. Sebenarnya Allah yang menyembuhkan pemirsa, namun ini merupakan syariat. Manusia ini dikatakan manusia karena ada syariat, ada tubuh. Ketika tubuh namanya roh pemirsa. Jadi kita ada rukyah. Bekam ini kenapa penting? Karena dia syariat pemirsa. Ini syariat. Mungkin tanpa dibekam kita bisa mungkin dengan cara rukyah misalnya. Tapi rukyah ini kan sifatnya rohani ya. Sifatnya ya, mengeluarkan sosok-sosok atau makhluk asal dari tubuh ya. Sementara ini realita ya, yang kita keluarkan adalah darah hitam. Mana yang penting? Jawabannya dulunya penting. Rukyah dan bekam ini seperti ruh dan jasad. Bagaimana manusia ini kalau hanya ruh saja biasa, seperti kuntilanak, ya, pocong, ya. Yang menurut kayak sosok adalah sosok-sosok. Ya. Sementara manusia ini diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, dijadikan dengan unsur tanah. Ya. Artinya dengan unsur syariat tadi, maka penyakit itu turun dibekam. Lihat bisa. Walaupun demikian pada kondisi tubuh yang kecil yang tidak bisa dibekam, memang seperti dari ya. Tapi kalau bisa dibekam, bisa sebaiknya mau bekam, mereka dibekam. Cuma 25.000 per kelas bisa, tapi bersyukur menjadi bekam ini mengobati orang-orang yang sudah difonis penyakit berat, kaki, putasi dan sebagainya, ya. Bisa dengan jalur bekam biasa. Kanker, ya. Kanker ini semacam tumor tapi dari dalam. Asal dapat jangkau dengan bekam ini pemirsa, bisa mengobati penyakit kanker. Misalnya dia terkena kanker yang kita rasakan dari sini ada keras ya, bisa dibekam. Saya datang, hubungi saya akan ke rumah ya. Apalagi tumor misalnya antara mata dan mata ada bengkak, hubungi saya. Kalau ada orang mungkin terkena gondok misalnya mau dikeluarkan, hubungi saya akan bekam, saya keluarkan ya. Jadi ada kelas untuk operasi ya. Ada lokasi untuk berbekam. Maksudnya apa? Dengan berbekam ini insya Allah akan mencabut akar ya dari para tumor tersebut ya. Sehingga demikian tidak perlu untuk dioperasi. Apabila memang Anda sangat membutuhkan kami ya, saya sarankan berani ke medis silakan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi maka segera hubungi kami di 0822 12487 082 ayo cuci dia dan kita. Oke pemirsa, terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kurangannya ya. Pada sesi yang kelima ini kita di dia pertama, kedua, kemudian bekam, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya SPD Mondiri ya. Saya Baso Irham ya. Beliau ini adalah seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh remaja masjid, masih muda, padahal anaknya sudah 4 besar ya. Kemudian beliau ini adalah seorang imam, seorang ketua pengurus masjid ya, luar biasa ya. Luar biasa, beliau ini termasuk orang-orang yang religius, agamis dan soleh ya. Oke, tapi jangan naksir beliau pada gadis-gadis walaupun kita sepeda ini beliau ini sudah berpacaran dan punya 4 orang putri. Beliau kalahkan saya baru 3 putra putri, 1 putra dan 2 putri. Beliau sudah 4 putri. Nah, ada sekarang di mana? Nah, Kendari, luar biasa. Halo Kendari, ya ini pas kita kenal ini saudara kita juga Alulio 8 hari Kendari. Saya pakai dia butuh mau masakan beli, tapi saya lah
Demikian kita Allah hikmah Rasulullah Muhammad Isa kemudian untuk 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Akhirnya saya terima diri. Wallahu muwaffiq ila tarik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ibu Afifah dengan ini adalah sekitar alhamdulillah. Ya. Ya. Masya Allah.